Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, di edisi video kali ini, tepat setelah penutupan market ya, saya akan membahas seperti video yang kemarin ya. Jadi saya akan kombinasikan analisa fundamental ya, dari sisi fundamental dari sebuah perusahaan atau emiten, baik dari sisi absolute valuation maupun relative valuation. Kemudian juga saya combine dengan analisa bandarmologi ya. Kemudian juga saya combine dengan analisa teknikalnya. Saya menggunakan charting dari Stockbit ya, Stockbit Pro. Jadi saya tidak di-endorse oleh Stockbit ya, tapi kebetulan saya adalah pengguna dari Stockbit Pro ya. Jadi Stockbit Pro ini sangat-sangat sangat-sangat unggul ya dari sisi analisanya ya, dari fundamental, bandarmologi maupun dari secara teknikal. Sehingga saya seringkali menganalisa memakai charting dari Stockbit Pro. Baik, kita analisa dulu penutupan pada sore hari ini, bagaimana dengan IHSG pada saat ini ya. Jadi coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Saya akan persiapkan ini ya, charting Stockbit Pro-nya. Baik, ntar ya. Jadi saya lihat sekilas untuk hari ini IHSG ditutup positif ya, ditutup naik 20,69 poin dari penutupan hari sebelumnya, naik 0,33% dengan volume perdagangan 21,86 miliar ya. Kemudian dengan rata-rata volume rata-rata 21,76. Baik, kita lihat apa yang terjadi ya. Ini kalau kita lihat foreign buy-nya 3,6 triliun, kemudian foreign sell-nya 3,5 triliun ya. Jadi sebenarnya masih tipis ya, net buy untuk foreign itu tipis selisih 0,1 ya, 0,1 triliun saja sebenarnya. Kemudian pada perdagangan hari ini yang paling rendah di 6.329, kemudian yang tertinggi di 6.388 dengan lot sebanyak 218.000 ya. Kemudian valuasinya sekitar 14 triliun ya di sini. Oke, jadi perubahannya yang terjadi 21 poin. Baik, saya perlihatkan chartnya terlebih dahulu ya. Untuk IHSG, ya ini ya sudah terlihat ya untuk IHSG ini adalah time frame monthly masih dalam kondisi naik ya. Kalau kita lihat support dan resistennya mengarah ke atas ya dengan kemiringan rata-rata 45 derajat Celcius. Lalu kita persempit pengamatan kita pada weekly. Di weekly pun kalau di weekly-nya sedikit sideways ya untuk IHSG sedikit sideways. Ini kalau kita lihat dia agak sedikit turun. Kalau di supportnya dia turun, tapi kalau di resistennya sedikit turun. Lalu kita amati untuk daily.
Untuk daily sebenarnya dia masih naik ya untuk IHSG, indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat, nah ini ya ada membentuk support dan resisten yang saya gambar di sini ya. Yang di sini penurunannya sudah berakhir di beberapa hari yang lalu. Kemudian sekarang trennya adalah trend up. Nah, kalau kita lihat ya tipis sekali untuk hari ini ya kenaikannya. Kemudian saya akan mencoba menganalisa setelah kemarin ICBP, saya akan coba untuk INDF. Ya, untuk INDF ya bisa kita lihat di sini. Ya, ini adalah kita lihat dulu yang monthly. Monthly terlebih dahulu ya, dia masih dalam kondisi support dan resistennya naik ya untuk monthly, untuk INDF. Kemudian coba kita lihat di weekly-nya ya, di weekly juga dia masih kecenderungannya naik ya, ini yang berwarna oranye ini support dan resistennya. Kemudian kalau kita lihat di daily memang chartingnya cenderung turun ya untuk INDF. Ya, dia turun ini ya, yang berwarna hijau ini cenderung turun ya. Kemudian kalau kita lihat pergerakan dari bandar movement ini juga masih distribusi ya untuk hari ini. Kemudian volume perdagangan juga tidak terlalu banyak. Bandar value-nya juga distribusi serta foreign-nya juga distribusi. Lalu coba kita lihat bandar detektornya. Bandar detektor untuk hari ini ada beberapa yang melakukan peak distribusi, ada yang distribusi normal. Coba kita lihat seminggu terakhir. Kita lihat seminggu terakhir ya di tanggal 23 sampai dengan tanggal 23 Februari sampai dengan 2 Maret terjadi peak distribusi ya. Bandar yang melakukan pembelian terbesar CC, CG, dan AG, kemudian yang melakukan penjualan terbesar MS, BK, dan YU, kode YU. Kemudian coba kita panjangkan lagi ya sampai dengan bulan Januari. Dengan bulan Januari di tanggal 4, coba kita 1 bulan ya ini ya. Masih juga normal distribusi dan peak distribusi ya. Bandar-bandar yang banyak membeli adalah CG, YP, CS, kemudian yang menjual MS, BK, dan RX. Lalu coba kita lihat 6 bulan ke belakang. 6 bulan ke belakang, bulan Oktober. Coba kita lihat ya, apa yang terjadi di bulan Oktober. Ini masih belum ya, Oktober. Nah, ini dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, kita lihat juga masih small distribusi dan ada yang melakukan big distribusi. YP urutan pertama, MS urutan untuk YP urutan untuk belinya ya, dan YP adalah untuk penjualannya selama 6 bulan terakhir. Coba kalau kita lihat 1 tahun ya. Kalau kita lihat 1 tahun ke belakang, nah ini seperti kita ketahui hari ini adalah hari ulang tahun Corona di Indonesia ya, tepat 1 tahun ketika ada seseorang pertama kali terpapar virus Corona di Depok ya. Kita searching di sini untuk 1 tahun juga sama ya saya kira. Jadi masih distribusi sampai dengan 6 bulan ke belakang. Oke, lalu kita lihat dari sisi fundamentalnya. Coba kita lihat fundamentalnya ya. Dari INDF. Kita lihat fundamentalnya dari INDF.
Masih lama ya. Fitur pencariannya terlalu lama. Biar lebih cepat. Oke, terlalu lama sekali ya. Coba saya masuk dari awal lagi aja. Ya, karena servernya yang sedikit melambat ya. Coba kita lihat dari watchlist yang saya punyai, INDF. Sekarang kita lihat secara fundamental ya, untuk INDF seperti apa. Tadi sudah secara teknikal dan bandarmologi ya, sekarang kita lihat secara fundamental, kita lihat dari case statistiknya lebih dahulu ya. Case statistiknya kalau kita lihat, untuk saya biasanya langsung melihat pernya saat ini 10,74, masih sangat-sangat under value ya, di bawah 15. Kalau kita lihat, dia tidak mau ya. Oke, lanjut ke sini. Kemudian dari price to book value-nya juga masih di bawah 0. Nah, di bawah 2 ya, jadi 1,39 ini juga masih sangat-sangat under value. Kemudian EV to EBIT ya, ini untuk melihat laba bersih dibandingkan enterprise value-nya 11,62 juga masih relatively lebih kecil ya, lebih kecil dari 12, juga masih under value. Kemudian kalau kita lihat enterprise value-nya 131 triliun ya, market cap-nya 55. Jadi kalau enterprise value ini adalah market cap ditambahkan dengan hutang ya, hutang dari si INDF ini ya. Kemudian debt to equity ratio-nya 1,4, kecil sekali, sangat sehat ini ya. Kemudian return on asset-nya 3,2, return on equity-nya 12,9, lebih besar daripada 10%, jadi masih sangat-sangat bagus dari sisi fundamental untuk ICBP ya. Bukan INDF ya, INDF. Sekarang kalau kita lihat current EPS-nya 5,569 dan PBV-nya adalah, nah ini ya, jadi kalau kita lihat ini book value per share ya, book value per share 4.500-an, kemudian kalau kita dikalikan dengan PBV-nya yang 1,39, berarti untuk harga wajarnya masih di seputaran 10.000 sampai dengan 12.000 untuk INDF ya, jadi masih sangat-sangat, dividend yield-nya juga tinggi 4,6 ini ya, jadi masih sangat-sangat bagus untuk INDF. Kemudian kita lihat dari data yang lain ya, finansialnya. Kalau kita lihat secara sekilas dari income statement terlebih dahulu dari TTM, coba kita lihat dari TTM-nya, total pendapatan, kalau kita lihat berapa. Nah ini ya, total pendapatannya juga rutin naik ya dari INDF. Kemudian kita lihat labanya, laba usahanya juga konsisten naik ya, dari kuarter ketiga tahun 2017 sampai dengan kuarter ketiga tahun 2020, walaupun ada masa pandemi COVID ya. Kemudian laba bersih, kalau kita lihat, nah laba bersihnya juga sempat turun di 2018 dari 2017 kuarter ketiga
kuartal ketiga 2018 turun, kemudian konsisten naik, walaupun ada pandemi tidak terpengaruh ini untuk INDF ya. Jadi masih sangat-sangat bagus. Tadi IPS sudah kita bahas ya. Coba kita lihat pertumbuhan dari IPS-nya. Nah, memang sempat ada minus ya, tetapi di sini untuk kemudian dia konsisten naik walaupun sedikit turun karena ada pandemi. Kemudian pair-nya coba kita lihat, pair itu yang bagus adalah selalu menurun, dan ini kita lihat pair-nya semakin menurun, artinya semakin murah. Kemudian return on equity-nya, nah ini juga sangat bagus ya. Nah, ini penurunan karena adanya pandemi COVID ya. Konsisten dia berada di kisaran di atas 10% ya. Lalu kita lihat dari balance sheet-nya. Kita lihat dari balance sheet-nya dulu. Masih muter ya, jadi saya menggunakan analisa ini, saya combine ya. Jadi kalau secara fundamental dia masih bagus ya, saya akan beli di harga under value-nya. Ini asetnya, kas-nya ya, kalau kita lihat langsung aja dari chart-nya biar enak. Nah, kas juga konsisten 2019-18 ini turun karena INDF mengakuisisi Pine Hill ya. Kemudian aset lancar, coba kita lihat. Aset lancar juga konsisten ya, turun karena ketika mengakuisisi Pine Hill kemudian naik ya. Kemudian liabilitas, total liabilitas ya. Ini ya sempat di tahun ini kuartal ketiga itu naik drastis ya utangnya karena pandemi. Kemudian PBV-nya, coba kita lihat riwayat PBV-nya. Nah ini turun ya, turun drastis. Jadi ini saat yang tepat untuk beli. Kemudian sudah cukup itu. Kemudian cash flow-nya, coba kita lihat cash flow. Nah, cash flow-nya bisa kita lihat ya, langsung saja arus kas. Nah, naik turun ada sempat ini karena ada proses akuisisi ya, ini yang terjadi, dan ini pandemi. Ya, jadi konsisten juga saya kira dari free cash flow. Coba kita lihat dari quarternya naik apa enggak. Nah, ini konsisten ya saya kira, jadi masih sangat bagus untuk INDF ya. Kemudian kita coba lihat dari funda chart-nya. Funda chart-nya coba kita ini dari sisi price-nya ya. Price-nya sekarang berada di sini. Dia pernah sempat tertinggi di sini ya di harga 8 ribuan. Lalu coba kita cari dari sisi ini dari sisi PBV terlebih dahulu. Coba kita lihat PBV min selama 3 tahun. Kemudian masukkan lagi PBV minus 2 3 tahun. Coba masukkan lagi PBV minus 2 minus 1 3 tahun. Nah, kemudian kita masukkan lagi PBV plus 1 3 tahun. Kemudian masukkan lagi PBV plus 2 3 tahun. Nah, jadi pada harga sekarang ini masih berada di bawah rata-ratanya untuk PBV-nya ya. Jadi ini kita lihat dia sudah mau mendekati rata-rata, jadi masih sangat under value. Rata-ratanya di 1,72, sedangkan yang sekarang berada di 1,3 ya. Minnya berapa di sini? Ya, harga sekarang masih berada di 1,3 tadi. Jadi masih sangat-sangat under value untuk dari sisi PBV ya.
grafiknya seperti ini, jadi kita beli pada saat ini layak untuk beli. Kalau sudah naik di sini baru kita jual dan seterusnya seperti itu. Kemudian coba kita lihat dari pairnya. Pair. Oke. Ini kita hilangkan dulu Funda Chart lagi ya. Kita lihat dari min pairnya. Nah ini min pair standar deviasi. Ini min pairnya, kemudian pair untuk minus 2-nya, pair untuk minus 1, minus 1, kemudian kita lihat pairnya untuk plus 1 ya. Oh, tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Coba kita lihat. Plus 2. Oh, tidak. Kebanyakan yang dia ini. Coba yang PBV-nya dihilangkan dulu aja. Oke, saya coba ke sini lagi biar tidak bingung. Funda Chart-nya coba kita lihat ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Dan sobat investor. Untuk pair-nya saya pengen mengetahui untuk pair-nya. PE min. Ya, minnya di sini dia sudah pas rata-ratanya ya. Kemudian PR P minus 2. Kemudian PER minus 1. Nah, ini kemudian plus 1 dan plus 2. Coba kita lihat kisarannya berada di mana. PE plus 2. Nah, kalau kita lihat harga di sini sudah harga di rata-ratanya. Jadi sangat-sangat under value. Kemudian satu lagi yang saya evaluasi terlebih dahulu dari INDF ya. Kemudian growth rate-nya 3 tahun saya masukkan CAGR-nya 6%, lalu saya evaluasi. Ya benar ya, jadi harganya di 8 ribuan, harga sekarang 6.275 itu adalah terdiskon 34%. Kemudian kalau konsensus malah lebih tinggi lagi ya, ini adalah untuk pendapat para analis ya. Kok yang paling tinggi 9.800 dan memang pernah menyentuh angka ini. Kemudian konsensusnya di mediumnya 8.600 dan konsensus low-nya sudah ini sudah berada di atas di bawah dari konsensus low-nya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi ya untuk saya akan menganalisa ada salah satu permintaan yang cukup tren untuk USIT ya, Unicam. Ada yang meminta untuk menganalisa juga untuk Unicam, coba saya sampaikan di sini untuk Unicam ya. Dari sisi teknikalnya terlebih dahulu. Nah ini untuk saya lihatkan dulu chart sheet-nya. Jadi Unicam ini masih baru ya, tidak terlalu lama. Sehingga kalau dikasih ke monthly, dia akan monthly-nya kita lihat dulu. Oh ini ya SG ya, UCIT-nya dulu. UCIT. Nah ini dia tidak terlalu lama ya, IPO sehingga tidak banyak datanya ya, baru 2020.
data terakhirnya. Lalu kita lihat di weekly-nya. Di weekly-nya seperti ini support dan resistennya ya. Kemudian kita lihat di daily-nya. Di daily dia ada dua ya, support dan resisten yang saya buat. Di sini dia kecenderungan turun dan dia mulai membentuk channel untuk naik ya. Ini support, ini resistennya. Jadi dia masih dalam channel untuk uptrend. Dan kalau kita lihat di bandarmologinya, hari ini akumulasi, small akumulasi dan netral. Yang borong paling banyak untuk buy-nya BK dan JS, kemudian yang sell ZP dan PD. Kemudian kita lihat untuk 1 minggu terlebih dahulu. 1 minggu terlebih dahulu kita lihat bandar movement-nya, akumulasi juga, normal akumulasi sama small akumulasi. Yang paling banyak BK dan JC yang beli, kemudian yang jual yang paling banyak adalah KZ dan ZP. Coba kita lihat untuk 1 bulan. 1 bulan coba kita lihat. Kita searching, nah ternyata juga masih akumulasi ya. Yang paling banyak ZP dan BB yang buy, kemudian yang jual YU dan MS. Itu untuk Unicam ya. Unicam ini adalah penguasa Pampers ya, dengan produk bermerek Mami Poco dan Unicam untuk para perempuan. Kemudian coba kita lihat satu lagi dari bulan November, searching dan masih akumulasi. Jadi ini pelan-pelan diakumulasi ya berarti ya. Kalau kita lihat di bandar movement-nya netral ya, karena memang small akumulasi tapi untuk foreign-nya dia akumulasi. Itu untuk Unicam. Kemudian coba kita lihat dari sisi fundamentalnya. Kita lihat dari fundamentalnya dari case statistik terlebih dahulu. PER-nya 20 ya, sudah lebih dari 15, cukup tinggi menurut saya ya, jadi sudah lebih dari 15. Price to sales-nya masih 0,74. Book value-nya yang masih under value ya, di bawah 2 untuk sekelas consumer good. Kemudian EV to EBIT-nya juga sehat ya, karena ini menunjukkan semakin kecil EV to EBIT itu cukup sehat. Ya, kemudian EPS-nya masih di seputaran 74,93, market cap-nya 6 triliun, kemudian enterprise-nya 5 triliun ya. Jadi dia berarti punya ini kalau enterprise ini dikurangi dengan utang ya. Jadi ada utang sekitar 1 triliunan. Debt to equity ratio-nya sehat 0,09. Kemudian return on asset-nya juga cukup tinggi ya, 4,1. Return on equity-nya standar 6,9%. Kemudian saya lanjut ke finansial. Dari sisi finansial coba kita lihat dari cash flow-nya. Cash flow-nya juga naik turun ya di sini ya untuk cash flow. Kemudian kita lihat dari free cash flow-nya. Free cash flow-nya juga naik turun ya, tapi untuk tahun 2020 itu naik. Kemudian income statement, kita lihat dari charting-nya langsung, income statement-nya ya, total pendapatan dia tinggi terus menurun ya, cukup drastis untuk income statement-nya. Kemudian laba bersih, laba usaha, kita lihat labanya juga
turun sebenarnya dibandingkan 2018. Laba bersih tahun berjalan, coba kita lihat naik turun ya labanya. Kadang labanya bahkan sempat rugi di tahun 2020, kuartal 3 itu turun karena pengaruh pandemi ya. Laba bersih yang dapat didistribusikan ini juga naik turun. Ini terpengaruh oleh pandemi, kemudian langsung lanjut ke balance sheet tadi sudah, kemudian cash flow sudah ya, kemudian kita lihat dari funda chart-nya. Funda chart ya, kita lihat dari PBV-nya. PBV, min PBV untuk 3 tahun ada apa enggak ya? Nah, ini ada ternyata. Kemudian PBV untuk -1, kemudian PBV -2, kemudian PBV +1 3 tahun, kemudian PBV +2 3 tahun. Nah, kita lihat, nah harga sekarang adalah di, ini minnya adalah ini ya, yang warna, coba kita lihat minnya adalah 1,141, dia sudah berada di atas minnya rata-ratanya. Sekarang menuju ke +2-nya untuk PBV. Lalu coba kita lihat dari sisi funda chart untuk pair-nya. PE rasio minnya, kemudian PE rasio -2, tanda deviasi, PE rasio -1, standar deviasi, kemudian PE rasio +1, standar deviasi, PE rasio +2, standar deviasi. Nah, kita lihat, nah dia ternyata berada di 23 itu +2, sudah +2. Jadi PER dan PBV-nya sudah berada di atas rata-rata. Terus kemudian lanjut yang terakhir, valuasinya. Valuasi dari metode price earning method USIT. USIT, Unicam. Saya masukkan CAGR-nya, tidak ada masih. Untuk CAGR-nya ini target price-nya 1.717, harga sekarang di 1.505, jadi masih terdiskon 14%. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk channel saya, sehingga dukungan Anda yang gratis ya, hanya klik saja, itu dapat memperpanjang keberlangsungan channel ini. Terima kasih, stay healthy, jangan lupa jaga kesehatan selama masa pandemi.